Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, materi kelas 4 adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dari pembelajaran yang kelima. Kalian bangga bukan sebagai anak Indonesia? Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Bangga tidak? Mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kita akan belajar menyanyi lagu Anak Indonesia dengan notasi angka seperti di berikut ini. Perhatikan gurumu dalam menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan juga tinggi rendahnya. Mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Sudah bisa? Karya siapa tadi lagu Anak Indonesia? Betul sekali, karya A.T. Mahmud. Oke. Kita lanjutkan. Silahkan nanti kalian belajar lagi bersama dengan orang tuamu bernyanyi ya. Boleh dengan kakak atau adikmu. Lanjutkan pembelajaran hari ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara itu? Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa di situ? Ada seorang ibu sedang memasak menggunakan briket batu bara. Sekarang silahkan buat pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara yang kalian ketahui seperti gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Sudah ditulis pertanyaannya? Kemudian perhatikan lagi. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo, cari tahu lebih lanjut, perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Manfaat batu bara yang pertama adalah menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang keempat, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit tenaga listrik gas. Sudah paham? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Kalau seperti ini, berarti batu bara termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan proses waktu yang lama untuk dapat menjadi pembentukan batu bara. Sekarang lihat pertanyaan ini. Nyatakan apakah
pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Dan juga berikan alasannya. Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau salah? Silakan dijawab dan beri alasannya. Yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dijawab benar atau salah dan berikan alasannya. Yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Apakah itu harus? Benar atau salah? Alasannya apa? Silakan ditulis. Seperti biasa, tugasnya nanti ditulis, difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu guru. Kita lanjutkan kepada pembelajaran ke-6. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain untuk melakukan kampanye hemat energi. Pada waktu pembelajaran keempat, kalian sudah pernah diberi tugas untuk membuat poster tentang menghemat energi. Masih ingat? Masih disimpan kan? Masih ya? Dibuka lagi, silahkan diambil, dibuka, kemudian diberikan pertanyaan di sini, dijawab dalam kolom ini, dicentang ya atau tidak. Kalian akan melakukan kampanye kepada warga sekolah atau warga di rumah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Selesaikan kalau belum selesai. Poster tersebut adalah sudah sesuai belum dengan kriteria yang kita tentukan berikut. Tanda centang apabila sudah sama dengan kriteria berikut dan centang tidak apabila belum. Kalau belum, silahkan dilengkapi kembali gambar poster kalian. Yang pertama, kriterianya adalah apakah posternya sudah seluruh gambar sesuai tema? Kalian memilih tema apa yang kemarin? Yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi, ya atau tidak? Yang ketiga, apakah poster sudah menggunakan bahasa ajakan? Yang keempat, apakah poster menggunakan bahasa dengan yang singkat dan benar? Yang kelima, apakah bahasanya mudah dimengerti? Yang keenam, apakah bahasanya menyerukan tentang hemat energi seperti yang kalian pilih? Setelah poster jadi, kriteria sudah ditentukan, kemudian kalian ada tugas satu lagi, yaitu bahwa setelah kamu memastikan poster kamu sudah terbuat memenuhi kriteria, setelah itu berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut di depan keluargamu. Di depan keluarga, di depan ayah ibumu, di depan kakak adikmu, kalian membawa poster dan menjelaskan apa maksud dari poster yang kalian buat. Dijelaskan di situ. Semoga semua bisa melakukan apa? Hemat energi apa yang kalian pilih sesuai tema kalian. Setelah kalian nanti bisa melaksanakan kampanye, laksanakanlah apa yang sudah kamu tulis, yaitu untuk selalu berhemat energi. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi berikut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Di wilayah masing-masing banyak sekali aturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Maka dari itu, kita berkewajiban untuk menjaga kelangsungan sumber energi yang ada di bumi ini. Ayo, kita selalu berhemat energi. Contohnya,
Matikan listrik apabila kalian sudah mau tidur. Dan matikan listrik apabila sudah siang hari. Masih banyak lagi berhemat yang bisa kalian lakukan? Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang kampanye kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Kalian sudah memberikan kampanye kepada keluargamu tentang hemat energi. Apakah sudah termasuk dalam kewajiban? Kalau sudah, jawab dan beri alasannya mengapa. Alhamdulillah, kita sudah melewati 2 pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita sudah mengamati contoh yang diberikan guru. Kemudian kalian sudah mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar poster yang kalian buat, kalian mempunyai gagasan pokok untuk menjadi gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. 4. Setelah membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini kita selesai. Untuk besok kalian akan bertemu dengan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat. Jangan lupakan protokol kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.